Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberi ultimatum kepada Hamas agar menanggapi rencana perdamaian untuk Gaza dalam jangka waktu 3 hingga 4 hari pada Selasa 30 September 2025. Trump menegaskan rencana 20 poin itu menuntut gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel diikuti pemerintahan transisi. Bahkan Trump menyatakan harapannya agar kesepakatan tercapai, namun ia memperingatkan bahwa jika Hamas menolak, maka Israel akan mendapat dukungan penuh dari Washington untuk mengambil tindakan. PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel siap bertindak sendiri jika Hamas menolak rencana tersebut, serta menyiratkan kesiapan melakukan operasi baik dengan cara mudah ataupun sulit. Rencana itu juga menawarkan amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia hidup berdampingan secara damai, sementara yang menolak menghadapi risiko tindakan keamanan yang signifikan. Di satu sisi, Qatar menyebut Hamas berjanji akan mempelajari proposal itu secara bertanggung jawab. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan serangan terbaru sebuah kapal yang dikaitkan dengan Israel di Teluk Aden pada Rabu 1 Oktober 2025 dini hari. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyebut kapal bernama Minerva Grads terkena rudal bersayap hingga terbakar dan tenggelam. Ia menjelaskan bahwa serangan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi Gaza serta perlawanan terhadap tindakan Israel yang disebut melakukan genosida dan kelaparan. Houthi menegaskan operasi tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan larangan berlanjut terhadap lalu lintas maritim kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Menurut pernyataan kelompok itu, tindakan militer tersebut merupakan balasan atas keputusan perusahaan pemilik kapal yang dinilai melarang akses ke pelabuhan Palestina. Sari menekankan operasi militer akan terus dilakukan hingga Israel menghentikan agresi dan mencabut pengepungan di jalur Gaza. Ia juga memperingatkan seluruh perusahaan pelayaran agar tidak melanggar larangan navigasi yang sebelumnya diumumkan oleh kelompoknya. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan serangan baru terhadap pasukan Israel di kota Gaza pada Senin 29 September 2025. Dilaporkan kelompok itu menyatakan para pejuangnya menyerbu sekelompok tentara Israel serta kendaraan militer di kawasan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Melalui pernyataan resminya, Al-Qassam menyebut mereka melepaskan tembakan dari jarak nol yang menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Laporan awal menyebut sejumlah tentara mengalami luka serius akibat serangan tersebut, sementara 13 prajurit dikabarkan menjadi korban dalam penyergapan itu. Sumber-sumber Israel juga menyatakan para korban segera dievakuasi ke 3 rumah sakit besar di negara tersebut. Militer Israel kemudian mengumumkan siaga penuh di jalur Gaza menyusul rangkaian serangan yang diklaim dilakukan Al-Qassam. Selain serangan terbaru, Al-Qassam juga mengaku sebelumnya berhasil menargetkan tank Merkava Israel di kawasan Al-Sabra dan Sheikh Radwan. Serangan tersebut menjadi bagian dari operasi beruntun kelompok itu sejak pertengahan September yang menargetkan situs-situs militer Israel di Gaza dan Khan Yunis. Global Smooth Flotilla mengumumkan kapalnya Al-Damir telah berangkat dari Otranto, Italia menuju Gaza pada Selasa 30 September 2025. Diketahui kapal tersebut membawa dokter dan jurnalis internasional untuk misi kemanusiaan. Meski mendapat tekanan dari Angkatan Laut Italia dan seruan Perdana Menteri Giorgia Meloni yaitu agar perjalanan dihentikan. Selain itu, melalui pernyataannya, flotilla menuduh Italia berusaha menyambut misi mereka dengan dalih diplomasi dan perlindungan. Sementara, Kementerian Luar Negeri Italia disebut telah menginformasikan bahwa fregat Angkatan Laut akan memberi kesempatan bagi peserta untuk turun sebelum mencapai zona kritis. Namun, penyelenggara armada menolak tawaran tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk sabotase. Mereka menilai langkah itu justru melemahkan semangat serta berusaha menggagalkan misi kemanusiaan. Flotilla menegaskan semua peserta menyadari risiko yang dihadapi dan tetap berkomitmen menembus blokade Israel. Melalui pernyataannya, mereka menuding Italia gagal menjalankan tanggung jawab moral dengan lebih memilih menekan warga sipil daripada menjamin keselamatan perjalanan bantuan.
Sebuah baliho besar bergambar Presiden RI Prabowo Subianto terpampang di Tel Aviv, Israel pada 28 September 2025. Melalui baliho itu, Prabowo terlihat mengenakan jas hitam songkok khas Indonesia dan pin merah putih di kerah. Ia berdiri sejajar dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Raja Yordania Abdullah II, hingga Presiden Palestina Mahmud Abbas. Foto tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu perdebatan di Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Foni Mawengkang, menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten. Ia menyatakan Indonesia tidak akan mengakui Israel sebelum Palestina merdeka dan berdaulat. Menlu Sugiono juga menekankan bahwa syarat mutlak normalisasi adalah pengakuan kemerdekaan Palestina. Sikap ini, kata dia, sudah berkali-kali ditegaskan Presiden Prabowo, termasuk saat pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada 23 September lalu. Di satu sisi, pakar kajian Timur Tengah UI, Yon Mahmudi, menilai baliho itu merupakan propaganda Israel. Menurutnya, foto Prabowo dipakai untuk memberi kesan seolah Indonesia mendukung langkah Tel Aviv di Gaza. Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam kerjasama dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Washington kerap menggunakan hak veto untuk menolak solusi dua negara dan Israel sendiri masih menolak kemerdekaan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.